kasih rekan Rangga, Mitra 104,6 FM. Kita balik lagi dalam obrolan pagi dengan topik dugaan pelanggaran dan penanganannya dalam tahapan verifikasi faktual, dan sudah hadir di Radio Guntur dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Bapak Putu Sugiartana, kemudian dari pengacara Tempas Bapak Gede Trio dan Putu Suartana. Sedianya kami juga sudah mengundang Kapolres Kabupaten Buleleng dan juga tim pengacara Surya, namun beliau tidak hadir hari ini. Ya, tampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, dengan siapa di mana? Pak Sengan kita Silakan Pak Sengan. Ya, Swastiastu kan ada cuma. Ya, Swastiastu. Yang mengucapkan terima kasih atas penjelasan dari Pak Sugi tadi. Menanggapi apa yang disampaikan dari Pak Sugi tadi, di sana menurutnya ada penegasan Pak yang diusulkan dengan KPU. Di antaranya penegasan kepada BPK yang melanggar aturan. Karena itu ada di berita acaranya ada sumpah Pak Sugi, ada netralitas dan lain sebagainya. Tolong ditegaskan bila perlu diganti BPK-nya seperti itu Pak. Karena itu mencederai demokrasi. Nah, mungkin yang lain saya tanggapi ada akibat tanpa sebab. Penyebabnya di sini Pak, menurut kami selaku masyarakat kecil di desa, katanya independen Pak. Kenapa kok memakai parpol memungut KTP? Ini yang kurang mengerti selaku masyarakat kecil di desa Pak. Di mana independennya? Sedangkan melalui kelompok itu sendiri atau melalui parpol itu sendiri akan menumbuhkan ada janji dan lain sebagainya, buktinya ada tarik mundur KTP Pak. Ini penyebabnya. Apa sebabnya independen itu memakai parpol dan menyebabkan cederanya demokrasi di Indonesia, khususnya di Buleleng. Jangan mengatasnamakan independen kalau kita mau maju, sedangkan memungut KTP-nya melalui parpol. Itu saya tidak sependapat selaku masyarakat kecil di Buleleng, karena itu sangat-sangat akan menimbulkan janji, bahkan melalui kelompok memungut KTP, dan di sana ada janji-janji mungkin yang disampaikan oleh pemungut KTP itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sengan di Nagasebul. Di belakang Pak Sengan Nagasebul masih kita berikan kesempatan di 23455. Selamat pagi. Selamat pagi, Merdeka. Merdeka. Siapa di mana? Dari Pak Gawat Pedawe, Bapak. Silakan Pak Gawat Pedawe. Mudah-mudahan boleh tetap tidak gawat. Atas kesempatan. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber yang saat ini mungkin sudah berpengalaman ya. Juga terima kasih juga saya tadi dengar pengacara ya. Saya kenal betul dengan pengacara yang sekarang ini yang namanya Pak Indri dari Nagasebul. Kantornya juga ada di Nagasebul. Saya pernah ke sana. Iya. Yang saya perlu soroti sekarang ini Pak Murad ya. Iya. Jangan katanya kok dari tadi saya dengar katanya hanya itu. Nggak ada jumpa sekali, nggak ada sedikit berkata dari polisi seberapa gitu. Kalau yang sudah namanya katanya, tidak usah diproses itu Pak. Begitu dari kami. Yang saya inginkan dari masyarakat mungkin mewakili seluruh Kabupaten Buleleng, supaya pemilihan bupati ini atau demokrasi ini supaya berjalan mulus, berjalan lancar, berjalan aman, supaya Singaraja ini kondusif. Supaya kita bisa bekerja, yang buruh bisa bekerja, bisa mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istrinya. Begitu ya Pak? Iya. Adil-adilnya kita lakukan sebagai penegak hukum, sebagai yang apa itu namanya, yang pengawas, apa KPU yang penyelenggara. Karena saya tidak mengikuti terus dari KPU kemarin juga saya mengikuti terus. Walaupun saya tidak bisa berbicara yang sangat ideal atau yang sangat profesional. Dan kata-kata saya ini, apa yang saya katakan dengan seperti ini, gitu. Saya tidak berpendidikan Pak Indri gitu. Ya, oke. Ya. Yang penting Buleleng tetap kondusif. Undang-undang itu diabaikan. Oke. Baik. Dan juga pasal supaya jangan menjadi pasir, ayat supaya jangan menjadi maya. Karena sekarang ini banyak sekali penegak-penegak hukum yang hukumnya sendiri. Tidak ada yang hukum itu yang ditegakkan seadil-adilnya Pak Wira. Begitu ya Pak. Baik. Buktinya di TV-TV kami lihat banyak.
Terima kasih. Dia melawan seperti jaksa, seperti kepolisian. Banyak sekali itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gawat Pendahul. Pasal tidak menjadi pasir, ayam tidak menjadi mayat itu. Walaupun katanya bukan orang profesional, tapi sudah mampu menyampaikan apa yang diinginkan. Oke, di belakang Pak Gawat Pendahul masih kita berikan kesempatan di 23455. Kami bersama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng dan juga tim pengacara Pas di Hati Pak Dedi Indri dan juga Pak Ketut Cek Suartana. Oke, Pak Sidi. Ya, satu penelpon lagi kita berikan kesempatan. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Pagi. Menggunakan streaming memang ada jeda. Silakan dilanjut, disampaikan apa yang menjadi harapan, saran dan masukannya. Ya. Ada jeda, memang menggunakan streaming. Silakan, selamat pagi. Ya. Ditutup 23455. Silakan diapresiasi Pak Subi. Yang pertama Pak Sengen di Nagasi 10. Jadi sebenarnya harapan Pak dengan harapan kita semua ketika penyelenggara tidak profesional itu saya rasa memang perlu diberikan semacam teguran. Ya, kalau saya merekomendasikan yang bersangkutan itu dilakukan pembinaan. Jadi secepatnya karena tahapan ini masih berlangsung dan berjalan masih cukup lama. Jangan sampai kemudian penyelenggara ini tidak profesional. Itu salah satu di antaranya. Nah, tetapi apa yang tadi saya sampaikan, faktor tidak terjadinya verifikasi faktual itu salah satunya adalah penyelenggara faktor penyelenggara di samping ada faktor. Kemudian Pak Sengen mengatakan bahwa kalau bakal pasangan dari perseorangan, kemudian yang mencarikan KTP partai politik, kalau menurut saya sah-sah saja Pak Sengen. Jadi tidak ada aturan yang mengatakan kalau misalnya yang mencarikan KTP itu parpol. Tetapi kalau calon bakal perseorangan didukung oleh parpol itu baru tidak ada Pak Sengen. Nah kalau misalnya siapa saja, saya kira mungkin setiap warga negara juga mempunyai keinginan dan kesempatan yang sama kalau memang dia bermaksud dan berkeinginan untuk mengumpulkan KTP, apakah secara mandiri atau organisasi itu tidak jadi masalah. Tetapi ketika didaftarkan bakal pasangan calon perseorangan dari perseorangan kemudian didukung oleh parpol, ini baru tidak boleh Pak Sengen. Saya Pak Gawat di Pendahul, barangkali saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa sebenarnya kita semua penyelenggara baik KPU maupun panitia pengawas pemilu barangkali sangat disayangkan kalau misalnya KPU hari ini tidak bisa hadir Pak. Jadi saya tidak bisa representasi KPU. Saya hanya ingin mengatakan pada diri saya karena saya sebagai penyelenggara di bidang pengawasan itu memang kalau menurut keinginan saya Pak, tapi saya berusaha agar supaya saya tidak mengabaikan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Kalau toh memang ada Pak Gawat, tolong telepon kami, berikan kami masukan dan saran. Kalau memang ada sekiranya ada undang-undang yang terabaikan untuk kami terangkan. Itu Pak Gawat. Jadi kami tetap terbuka kepada siapa saja untuk masukan, kritik dan saran kepada kami karena memang apa yang menjadi harapan kita bersama, Buleleng itu kondusif, santilan jaga kita, bahwa Buleleng itu dapat memilih pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat Buleleng. Ya, oke, silakan Pak Lente. Saya menambahkan aja. Jadi kalau tadi apa yang dikatakan Pak Sugi itu ya sah-sah saja mencarikan. Cuma kalau kita menyadari kalau itu independen berorangan lalu kemudian ada hubungan yang mencarikan KTP organisasi parpol boleh tapi cuma tidak elegan. Jadi seharusnya ya kalau sudah perorangan seseorang yang maju perorangan jangan tidak juga sebenarnya menyuruh orang dari supaya lebih manis ya. Betul. Nah, pas kemudian tetapi di satu sisi anak aligai ada lang alipa ada ulian ikhlas ikhlas gotong
payung ya seperti itu. Yang ya lupa kali bukan dari ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Gimana lupa? Nah, sing jadi lupa kan janji kan bisa deh. Apakah kemudian janji palsu? Nah itu soal lain. Nah itu. Kemudian dari Pak Gawat juga tadi ya kita juga apa yang dikatakan dalam bentuk apa namanya kalau pantun katanya pasal menjadi pasir, ayat menjadi ayat. Begitu. Jadi seharusnya memang ke depannya ini kalau seperti Pak Gawat dari semua pemikiran sekalipun tinggal di desa tetapi dia sudah mengerti pemahaman demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kalau itu kemudian dikembangkan, tidak usah seluruh orang Buleleng. Ya 60% aja orang Buleleng berpikir demikian. Yang 40% akan kabur itu kayak 60%. Terus begitu. Jadi itu yang jadi bagaimana sekarang Buleleng sekarang sudah semakin. Jadi boleh kita nostalgia bahwa Buleleng menjadi kota provinsi pertama. Sudah kecil namanya. Sekarang sudah menjadi Buleleng. Merupakan kota meninggal masih banyak rumah-rumah Belanda yang kita lihat di sini gitu. Jadi ini dulu kan sudah dililit oleh Belanda. Belanda itu kan pemikirannya kan futura itu artinya ke depan, future, berpikir ke depan gitu. Berpikir ke depan. Jangan kita mundur. Gitu. Jadi oleh karena itu sekarang bagaimana Buleleng? Saya orang Buleleng tapi kemudian mencari nafkah di Denpasar. Kalau saya pulang tadi malam saya sudah lihat ramai Buleleng. Sudah kita lihat makan di sini sudah banyak, saya lihat orang-orang asing sudah mulai. Jadi kalau Buleleng semakin kondusif demokrasi kita dilaksanakan dengan baik, maka Buleleng ini akan menjadi lebih ramai. Oleh karena nanti pengunjung banyak datang ke Buleleng, kemudian PAD akan meningkat, ya. Tentu ini merupakan efek domino yang baik buat. Mari kita ciptakan pemilihan ini seperti pepatah baik paras paros supaya daki ini sewa ke gunung dia jaya nugraha ke bangku itu artinya ada itu. Jadi kalau kita sekarang artinya nah kene jani gitu jani tetapi kemudian kita mendaki ya. Jadi kalau kita sudah melakukan mendaki sewa ke gunung dia, jadi bagaimana kita menggunakan ilmu pengetahuan dengan cara baik, jaya kemenangan yang akan kita dapatkan. Jaya anugerah ke Paku. Jadi kita mendapat jaya wijaya, mendapat kedamaian skala. Dalam pengertian jaya wijaya itu demikian luas. Itulah yang harusnya kita lakukan. Mari kita tunjukkan Buleleng dari sektor apapun, dari sektor olahraga kita supaya menjadi jangan akhirnya menjadi yang nomor 10 besar. Kita misalnya ada apa namanya itu Porda. Jadi supaya kita Buleleng kalau zaman dulu kita nomor 2 di bawah Bandung zaman pindahan tuh. Jadi kok bisa di bawah Bangli kita? Kemarin kan sudah bisa. Nah sekarang makanya kinerja bupati sekarang kan sudah meningkat. Jadi kita lihat sekarang pembangunan sudah mulai. Kita lihat pasar Kampung Tinggi sekalipun tongosnya dilebah. Tinggi ada nih, tapi petani sudah ngosnya. Kita lihat sudah dipagar, sudah dikasih percantik ruang terbuka hijau. Iya, nanti kan kita bisa lihat cantik ini ke dalamnya. Itu loh. Jadi mari kita ada hal-hal yang pembangunan yang belum selesai, yang kemudian ada yang sudah dibangun tapi kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik. Misalnya contoh Duku 3 di Sangkep tidak dimanfaatkan dengan baik. Apa kemudian itu sekarang dengan bupati terpilih ke depan itu bisa dimanfaatkan mungkin untuk stop mereka ke sana beli oleh-oleh Bali lah, oleh-oleh Buleleng lah, dipakai dimanfaatkan di sana. Jadi semua bis yang Buleleng apakah harus tapi tidak wajib mampir di situ. Kan ada terminalnya, ada bisnya, sehingga tidak badan jalan yang digunakan untuk parkir. Oke. Kedepannya kita harus. Jadi demokrasi pemilihan umum bukan hanya pemilihan, bukan hanya pencoblosan. Next kedepannya apa sih? Oke, kita buka line telepon kembali di 23455. Kami masih memberikan kesempatan kepada anda masukannya. Ada yang bergabung kembali. Selamat pagi. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Ya, Swastiastu. Gong Paul, silakan Gong Paul, Oke, baik, terima kasih.
narasumber yang hadir pada hari ini, walaupun ada beberapa yang diundang tidak hadir kan gitu ya. Mungkin dia lelah. Baik, demokrasi sudah seharusnya berising ya. Itulah mengapa Bung Latih dipilih melalui proses politik. Dengan kondisi seperti itu, Singaraja memang masyarakatnya dinamis, yang di awal-awal dulu Singaraja juga nggak gampang disulut kalau pada saat ajak-ajakan politik, namun beberapa pemilu, artinya dari pemilu beda, memilih langsung orang. Sekarang pun walaupun ada area tapi tidak seganas cerita dari tua-tua kita kan gitu. Dalam kondisi ini saya sebagai masyarakat sangat mengapresiasi beberapa paket yang muncul, walaupun di sisi lain kemarin sudah disampaikan putusannya bahwa ada paket yang tenggelam. Surya besar masih ada tenggelamnya kan? Selain dari Pak ada juga. Tapi yang saya lihat di sini adalah prosesnya. Bahwa dengan kondisi ini dari beberapa kandidat sangat melihat sekali kondisivitas masyarakat Buleleng ataupun situasi politiknya, dengan kalaupun tidak menerima hasil yang apa diputuskan, mereka menempuh dengan jalur hukum. Jadi hal-hal yang kita harapkan tidak lagi seperti yang tempoh hari saya sampaikan, tidak ada rasa bersebengaing modal itu. Nah inilah yang selalu harus dipupuk oleh kandidat, terutama mungkin di sini juga nanti hajatannya yang bagus juga buat Pak Gede gitu ya. Karena melalui proses hukum kan lumayan kan kita gitu ada mana. Nah gitu ya. Nah gitu deh. Jadi ini harus terus dipupuk. Demikian juga dari kinerja Panwaslu, saya lihatin dari pelayannya cukup profesional, dari Pak Sugi dengan kondisi memang sesuai banget dengan basic pendidikan beliau ya di hukum, sehingga pun pada saat proses untuk memverifikasi terhadap laporan juga sangat sesuai dengan SOP ya. Jadi harapan kami sebagai masyarakat, hal ini tetap dijalankan, proses hukum tetap dijalankan, tidak lagi ada bahasa-bahasa menunda hajatan pilkada di Buleleng. Tentunya Buleleng aman. Kami perlu nantinya bahwa Buleleng ini dijadikan barometer semacam ya barometer yang baik untuk Bali lah. Ya, Singaraja harus dijadikan barometer akal sehat, memilih mengedepankan platform dan rekam jejak dari pemilihnya. Jaya Singaraja Sakti, jayalah pemimpinnya, jayalah warga Singaraja yang kami cintai. Terima kasih. Terima kasih Bung Paul di Sukasadi. Terima kasih Bung Paul, kalau masih ada kita berikan kesempatan satu telepon lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Swastiastu dengan siapa di mana Pak? Yang Pak Putu Mudite. Putu Mudite di mana Pak Mudite? Ajiano. Silakan Pak Mudite, silakan. Ini Dian sudah dari pagi mendengar siraman rohani. Ada rohani yang saya hormati. Iya. Masih ingat dengan saya Pak Din? Yo masih lah, namanya Mudite. Masih ingat nih? Iya. Intinya saya memberi masukan itu kepada penyelenggara pemilu, termasuk Panwaslu, begitu juga para calon, bagaimana ke depan memberikan pendidikan politik yang benar. Yang tadi ini Kang Indra pun memberikan siraman rohani, yang penting satu wetani dan kejujuran, yang itu yang diharapkan oleh masyarakat. Aman pemimpin juga menalah. Ya, tadi calon pasti menang, itulah. Baik calon DPR, calon berbekal, calon bulan usul, itulah yang harus diharapkan oleh masyarakat kita, itulah. Jangan sampai nanti berbicara kita, teorinya, praktiknya tidak ada, itulah. Itu harapan kami, itulah. Baik. Halo. Ada lagi Pak Mudite? Singkat, tidak jelas. Kami, nah ini senior kami Pak Indrio, mudah-mudahan lah. Karena Pak Indrio juga orang politik sama dengan saya dulu sebagai PDI lah. Marilah kita ke depan memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat kita. Tinggal
Tapi beberapa pulau ini dijadikan acuan, lalu dijadikan acuan ke tingkat Nasional. lah. Nasional ya. Mungkin yang pemilihan uyut dan adu gugatan ini, gugatan gitu, yang jualan khusus adanya lagi masyarakat. Nah, mungkin itu dulu Pak. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Buditi, 2 menit pun sudah kita berikan kesempatan. Silakan. Cara bergiliran Pak Indri. Bung Paul, terima kasih. Jadi gini nih, kita ambil Bengawan Solo. Bengawan Solo itu kan akhirnya ke laut. Ke laut itu artinya laut itu adalah wisisi segari. Nah, artinya wisisi segari itu hukum. Semuanya kalau sudah ke laut itu selesai. Jadi yang ditukangi laut sudah. Begitu loh. Jadi artinya memang seperti tadi harus memang apapun hal yang tidak puas maka mencari juru adil. Juru adil itu kalau virus kita di sini mencari keputusan yang bersifat inkrah, jadi yang mempunyai kekuatan hukum. Karena KPU kemudian Panwas itu kan bukan lembaga pengadilan, bukan pengadilan. Silakan kemudian itu harus. Saya sangat setuju apabila ini biar tidak menjadi persoalan, menjadi obrolan di pertemuan, obrolan di pempatan. Bisa menambah pempatan, bisa hilang pertemuan. Ngomong begitu. Jadi bisa menambah di pempatan yang nyatu, pempatan hilang, pempatan lebih. Nah, kan begitu. Jadi silakan di hukum. Nah, silakan nanti di sana dengan teori-teori, dengan dalil-dalil, lalu di mana diajukan persoalannya, di pengadilan mana, itu silakanlah. Nanti pihak yang merasa kehilangan haknya lah yang akan merasa keberatan kemana dia berjuang. Nah kemudian soal mudite ya itu kita juga semua juga buleleng mengingatkan demikian supaya tidak ada istilah dibulelengkan seperti zaman dahulu itu sudah dikubur, itu sudah perlino dan tidak numitis lagi istilahnya. Masa lalu itu kan tidak memberi pelajaran politik yang benar. Nah kemudian Pak Mudite tadi kan Bapak menyinggung dan sebagainya, jadi saya kasih ini sedikit. Jadi kan saya kan tidak soal hukum aja, jadi ada di dalam serat sentini itu begini ya. Serat sentini itu adalah merupakan budaya Jawa yang kemudian kita sipir, kemudian kita dimasukkan. Jadi pinake jadno pinilih amayahi darman kesan no zaman. Jadi kita ini kan jadno pinilih. Jadi nanti yang mencalonkan diri kan menjadi orang yang akan dipilih, yang memiliki. Yang memilih adalah pemilih. Maka pinake jadno pinilih amayahi darman kesan ngayah sifatnya. Ngayah kepada masyarakat. Jadi sekarang mari calon dia mesti ngayahi darmaning kesang bagaimana? Ini kan menjadi persoalan. Jadi not zaman kelakuan ini kengken pada saat sekarang ini kondisi bagaimana, demokrasi kita bagaimana, ekonomi kita bagaimana. Itulah itulah yang kemudian nanti kalau lebih dalam silakanlah baca itulah lagi dalam sastra. Ya kita menjadi panutan. Di Indonesia ini kan ilmu-ilmu kepemimpinan itu kan diambil daripada ajaran ini, makanya ada astagfirullah. Jadi bagaimana seorang pemimpin harus seperti Wisnu, harus kuera, harus seperti angin, harus seperti laut dan sebagainya. Itulah. Makanya oleh karena itu mari kita ciptakan Pak Mudite, Pak Agung, siapapun dari penelpon kita tularkan, mari kita berdemokrasi dengan cara yang santun, dengan cara etika, pasun politik harus dilaksanakan dengan baik, tidak memberikan janji-janji, dan tentunya supaya tidak ada dusta di antara. Inilah yang harus kita di mana-mana itu kan karena soal pemilihan ini nanti pemilih kemudian 5 tahun. Jadi kalau sudah memilih siapa nanti yang akan menang, si A, si B sudah menang, kita dukung. Tapi jangan kita mendukung membabi buta, tapi mendukung dengan cara mengkritisi, jangan supaya nanti yang menjadi pemimpin itu supaya tidak semua. Jadi kedepannya mari kita sekarang kontrol demokrasi di Buleleng. Kita menunjukkan bahwa demokrasi di Buleleng ini, kalaupun ada penelitian supaya menjadi juara bahwa demokrasi di Buleleng ini dilaksanakan dengan baik, regulasinya, stakeholdernya, implementing agent, lalu law of fund, lalu kemudian law makingnya ini supaya bersinergi. Itu kira-kira. Yang pertama saya jawab dari belakang dulu.
Pak Mudite di Padialog. Bahwasanya Pak Mudite mengatakan sangat diperlukan pendidikan politik. Kalau kami sebagai penyelenggara dalam kegiatan pengawasan itu, walaupun tidak lama Pak Mudite, tetapi kami punya program dalam sosialisasi pengawasan pemilu. Jadi sasarannya adalah stakeholdernya adalah pemilih pemula dan tokoh masyarakat. Pada saat acara sosialisasi itu kami menyampaikan apa itu demokrasi, apa itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibolehkan diselenggarakan, bagaimana cara kita secara bersama-sama juga mengawasi. Gunakanlah hak politik dengan cerdas. Nah, dalam sosialisasi itu kita juga mengajak akademisi. Jadi pemilih mula misalnya di SMA Bali Mandara kita sempat ke sana. Kemudian ke TJ Ula, hampir ke 9 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Itu kepada pemilih pemula Pak Mudite. Walaupun memang kami punya kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja daerah, itu menjadi tugas dan kewajiban kami dalam memberikan pendidikan politik. Itu untuk pemilih pemula, Ya, tokoh masyarakat. Jadi kita secara bersama-sama juga agar supaya apa yang menjadi tujuan kita bersama, Buleleng menjadi ya, kota tadi disampaikan apa menjadi pilot project atau model atau barometer. Tapi kalau saya ada lagi tambahan wisata politik. Ya. Tegar di Bali. Jadi itu memang pilot project model kemudian menjadi wisata politik. Itu jadi contoh. Nah itu tentu peran serta kita masing-masing, apakah partai politik, masyarakat, penyelenggara ada KPU, ada panitia pengawas pemilihan, kecamatan. Nah, kemudian untuk Pak Gung Paul Sukesade, jadi terima kasih Pak Gung Paul bahwa sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa kami selalu terbuka dan supaya diberikan masukan kritik dan saran. Tetapi di akhir itu memang menjadi keputusan kami. Jadi saran pendapat silakan, bisa selalu terbuka. Tetapi kami minta dalam koridor rekomendasi. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, tugas dan tanggung jawab kami sebagai salah satu penyelenggara di bidang pengawasan kami dapat laksanakan dengan baik. Jadi betul. Oke, baik, terima kasih. Masih dengan Pak Sugi Ardana terkait dengan laporan gugatan yang kemarin sudah disampaikan oleh tim pengacara Surya, bagaimana persiapan panitia pengawas pemilihan dan proses apa yang akan dilalui seandainya Surya tidak puas di Panwaslu, ada nggak proses-proses lainnya Pak Sugi? Silakan. Pak Ketut, jadi kemarin sore sekitar pukul 17 Pak, lebih 10 menit teman-teman dari tim advokasi diberikan kuasa itu datang ke panitia pengawas pemilihan Kabupaten Buleleng menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa. Jadi saya bercerita sedikit dulu Pak Tut ya. Jadi setelah saya tanya bahwa yang bersangkutan yang diberikan kuasa sebagaimana yang telah diatur dalam Perbawaslu 8 tahun 2015 tentang penyelesaian sengketa itu sudah mengajukan permohonan. Jadi permohonan itu baru kemarin sekitar jam 5:10 kita proses sampai dengan jam 6:30 lah. Jadi kami sudah memberikan tanda bukti bahwa yang bersangkutan itu telah mendaftarkan permohonannya. Tetapi sebagaimana yang tadi ingin saya sampaikan bahwa proses permohonan penyelesaian sengketa ini yang dijadikan dasar itu adalah keputusan KPU Kabupaten Buleleng untuk tanggal 21 dan tanggal 22. Nah, sengketa itu memang kalau kita pahami bersama bahwa sengketa itu adalah perbedaan penafsiran, perbedaan sudut pandang. Itu bisa terjadi antara peserta dengan peserta, kemudian penyelenggara dengan peserta. Nah, yang kemarin diajukan permohonan penyelesaian sengketa ini kan antara penyelenggara dengan peserta. Jadi kami sudah tanda terima sudah kami berikan kepada kuasa hukum kemarin. Sekiranya dalam jangka waktu ini kami klaim dulu, kami koreksi kalau sekiranya ada kekurangan kami beritahukan kepada yang bersangkutan.
Nah, pertanyaan Pak Tut, bagaimana persiapan Pak Tut? Ya tentu bagaimanapun bagaimanapun juga siap tidak siap ya harus siap Pak Tut. Harus siap tempur. Jadi kita sebagai lembaga yang memang punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di tingkat kabupaten, itu memang kita harus mempersiapkan diri. Nah, kalau pertanyaan Pak Tut tadi, jika kemudian nanti mereka merasa tidak puas, terutama dalam pencalonan, ya ada upayanya ke pengadilan itu sampai dengan ke tingkat mahkamah. Ya. Nah, barangkali itu urusan yang bersangkutan. Tetapi saya sebagai salah satu komisioner panitia pengawas pemilihan Kabupaten Buleleng dengan teman-teman ketua dan anggota yang lain semaksimal mungkin kita mempersiapkan untuk permohonan penyelesaian sengketa dari bakal pasangan calon paket surya yang kemarin ditetapkan oleh KPU yang bersangkutan tidak punya syarat, yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon. Jadi dasarnya dia gunakan SK KPU nomor 21 dan tanggal 24. Jadi tanggal 21 dan tanggal 24. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudiardan, Pak PD Indri dan juga Pak Ketua dan sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur dan juga sudah memberikan penjelasan terkait dengan kata kunci penanganan dugaan dan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan verifikasi faktual di Kabupaten Buleleng. Silakan closing statementnya Pak PD Indri. Closing statement. Terima kasih. Jadi gini, orang asing mengatakan the law of the game. Artinya aturan main di dalam sebuah aturan hukum harus ditegakkan. Jadi kita berdua main catur juga ada aturan, berlima mencekik juga ada. Jadi setiap manusia berkumpul harus mempunyai aturan. Orang mengatakan many social and political being. Jadi jangan lagi menggunakan istilah Cicero, zone politikon. Jadi manusia adalah binatang berpolitik, bukan begitu lagi. Tetapi manusia adalah many social and political being. Jadi manusia adalah makhluk sosial yang berpolitik dengan sama. Demikian. Terima kasih. Silakan Pak Sudiardan. Dari saya, Bapak Ibu sekalian masyarakat Kabupaten Buleleng dalam kegiatan hajatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang pertama, saya berharap bahwa semua regulasi ditaati baik oleh penyelenggara maupun masyarakat Buleleng. Kemudian yang kedua, mari kita secara bersama-sama membuka ketentuan regulasi kalau memang itu bermain di tingkat regulasi. Sehingga tidak ada statement dan kata-kata tidak sesuai. Barangkali yang sudah paham dan mengerti sesuai tetapi selalu mengatakan tidak sesuai. Katanya Pak Indri, itu memang kita harus jujur. Jadi tidak ada hal yang dusta di antara kita gitu katanya Pak. Dan yang terakhir, kami sebagai bagian daripada penyelenggara panitia pengawas pemilu Kabupaten Buleleng menyukseskan kegiatan pemilu pada Kabupaten Buleleng. Terima kasih Bapak. Oke, silakan cek suara. Terima kasih. Kalau dari saya sederhana saja, saya ingin masyarakat semua ikut mengawasi ya, ikut terlibat, Ya. mengawasi kemudian memberi masukan sehingga pelaksanaannya menjadi baik, lancar dan damai. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber sekali lagi dan juga Mitra 104,6 FM yang telah memberikan saran masukan pendapatnya dalam topik obrolan pagi hari ini edisi Selasa 25 Oktober 2016. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada rekan-rekan. Silakan. Thank you. Yang acara kini rata-rata kudu nih.